berbagi sharing. Ustaz Halimah menyebutnya berbagi energi. Nah, kalau begitu Ustaz Halimah, pelajaran atau poin atau inspirasi apa? Kalau tadi kan strategi bangkitnya tuh tahapannya 1, 2, 3, 4. Kalau boleh disimpulkan satu kata atau dua kata, apa sih pelajaran dari terpuruk lalu bangkit lagi? Apa kira-kira? Satu atau dua poin yang bisa dijadikan pola pegangan bagi kita semua agar tidak lama-lama terpuruk. Tepat tuh Ustazah. Pegangan ya. Jadi Dari maksudnya cerita pegangan, tadi. maksudnya ketika bangkitnya atau gimana? Ya, kan sudah mengalami keterpurukan, gitu Oke. ya. Kemudian bangkit. Nah, Nah, kalau saya di teori orang lapangan nih, mhm, namanya experiential learning, mhm, pelajaran dari pengalaman. Itu mhm, pertama ada forming kan. mhm, Nah, ketika forming kemudian ada bonding. Di mhm, ketemu orang itu kan artinya kan, silaturahim, berkumpul jadi forming. Setelah itu dilakukan bonding, keterikatan. mhm, Tadi kan mhm, ajak orang jalan bareng, bisnis mhm, bareng, ya kan? Nah, tapi ternyata ada tahap ketiga namanya storming. Storming itu tahap di mana Allah ingin membuktikan ikatan hati kita, maka ada diberikan masalah, kejadian. Tadi kan udah tuh kejadiannya merasa kasar kalau bilang seperti itu kali. mohon maaf. Mungkin mungkin bahasa bahasa kasarnya yang lain adalah mungkin dibohongin atau apa gitu ya. Tapi kita sudah pasang badan ngajak orang. Nah, orang yang kita percayai gitu ya, dipasang badani oleh kita ternyata ya melukai gitu ya, melukai diri sendiri, melukai orang lain. Kemudian dari tadi Ustazah Halimah sudah terpelanting, storming, kemudian bangkit kembali dengan cepat. Nah, antara keterpurukan dengan bangkit ada namanya norming. Bagaimana kita mengambil norma-norma, nilai-nilai, pelajaran, oke, oke. hikmah, poin yang bisa menjadi pegangan. Nah, mungkin banyak tuh, tapi berbagi sama yang lain Ustazah, mungkin satu atau dua kata yang menjadi pegangan Ustazah Halimah yang bisa dibagi kepada kita semuanya agar cepat bangkit gitu ya. Fadhil Ustazah Halimah. Ya, ya nomor satu, jadilah diri sendiri itu aja. Okay. Jadilah diri sendiri, jangan pernah menyamakan diri kita dengan orang lain, karena kita lah yang paling mengerti diri kita kan, gitu ya. Kita yang paling mengerti, artinya gini, kalau kita kenal diri sendiri, kita akan mudah kan, kapan bangkitnya, kapan mau selaunya gitu. Terus udah gitu yang kedua kita harus punya prinsip kan, prinsip Apa untuk prinsipnya? ya nomor satu tadi segera menerima gitu kan, apapun yang terjadi segera menerima bahwa ini kulluhu khair kan, semuanya adalah baik menurut Allah gitu kan. Bahkan daun yang jatuh juga atas izin Allah. Sampai kita menangis pun air mata kita juga kan ya atas izin Allah gitu. Kita tertawa pun atas izin Allah gitu. Kalau kita nggak punya prinsip itu bisa stres kan, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Terus yang paling penting lagi lebih hati-hati lah, lebih hati-hati. Jadi lebih berpikir panjang ya kalau bisa dibilang ya. Berpikirlah lebih panjang gitu. Bahwa jangan sampai Proaktif ya. proaktif. Jadi berpikir lebih Itu kan panjang, aktif ya, bahwa ya tadi gitu, ini bahayanya apa gitu. Kayak waktu itu kan sempat ngaku juga ya dulu itu ikut-ikut gitu ya. Sempat sharing. merasa Pede gak merasa dikerjain tuh merasa diceburin. merasa dia masa? Kan dulu sempat sebelum ikut-ikutan itu sempat konsultasi sama saya. Yes. Itu merasa dijorokin, merasa diceburin, merasa di Ya paling nggak udah tahu gini kenapa kita tanya dengan Ustadz, karena Ustadz tuh mengenal orang tersebut kan. Jadi kita tuh kalau aku sih cara gampangnya gitu, cari orang yang mengenal. Siapa yang mengenal orang tersebut, kita tanya gitu dengan orang tersebut bagaimana karakternya gitu ya. Karena kalau kita tanya dengan orang yang salah, nanti penyikapannya kan salah gitu. Tapi kalau kita tanya dengan orang yang pernah berinteraksi, kita nggak bisa menyimpulkan seseorang kalau kita nggak pernah berinteraksi lebih dalam gitu kan. Kan nggak bijak juga kalau kita ngambil kesimpulan kita nggak tahu apa-apa. Jadi memang butuh ya tadi proaktif, cari informasi gitu ya. Walaupun udah dikasih tahu ngeyel tuh ngeyel. tapi kan waktu itu kalau nggak salah saya sempat bilang tetaplah ikut ya, tapi ambil yang baiknya
kemudian tinggalkan yang buruknya. Belajarlah, ambil banyak ilmunya, betul ya kalau nggak salah gitu ya. Dan ikuti dulu, baru akan tahu. Insya Allah. Alhamdulillah sekarang udah tahu ya. Jadi lebih mengerucut nih. Ya, pada akhirnya memang kita harus mengalami dan apa kira-kira positifnya ketika ya berinteraksi dengan beliau-beliau itu. Ambil Yang positif. pertama, energi. Mereka itu memang punya energi positif sangat gitu ya. Karena mereka punya habit itu lebih positif. Mereka punya kebiasaan membaca itu bisa banyak sekali bacaan gitu. Tapi sayangnya tadi karena menjadikan ilmunya memang untuk mencari penghidupan mungkin ya. Jadinya efeknya jadi nggak berkekalan gitu ya. Tapi kalau efeknya lillah gitu ya mungkin nggak bakal gitu ceritanya, wallah alam lah ya. Tapi positifnya mereka itu senang membaca. Jadi ketika kita bersama mereka tuh nggak tahu terhipnotis atau gimana lah ya. Jadi ilmunya saking masya Allah itu terasa tuh energinya. Emang kalau pulang jadi semangat gitu ya, semangat menggebu-gebu gitu loh ya. Abis itu udahan sampai rumah gitu ya. Baik. Tapi positifnya banyak ya, dapat ilmu, dapat teknologi. Ya satu wawasan kita dapat, cara berpikir kita juga jadi berubah. Jadi memang kalau aku sih husnuzonnya mungkin itu cara beliau membuat aku sakit. Kalau aku positifnya ya, mungkin kalau aku terlalu lama, termasuk tipe orang yang daya serapnya lama, murid yang daya serapnya lama. Jadi sama beliau tuh dibikin yang sakit sekali gitu ya, supaya aku tuh mikir Halimah mikir gitu ya. Itu paling penting, bahwa apa yang dilakukan oleh guru-guru kita itu untuk agar kita bisa lebih dewasa, lebih cakap dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, poin dapat. Baik, Ustazah.